Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triandi Jaya Saputro. Pada kesempatan kali ini akan memberikan pemaparan terkait dengan peran campaign team dan juga middle management dalam mengatasi silo kelembagaan. Dengan judul yaitu studi kasus penanganan PJU di bypass Kabupaten Nganjuk. Yaitu pertama terkait dengan profil dari Kabupaten Nganjuk, ya dalam strategik objektifnya visi kami yaitu Nganjuk maju, sejahtera dan bermartabat. Dengan misi mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, strategik objektifnya kita menjamin standar pelayanan infrastruktur jalan yang aman bagi pengguna jalan, terutama ruas jalan nasional seperti yang saat ini kita highlight di bypass. Nah, capabilities for change dan strategic proses, yaitu capabilities for change yang pertama komitmen kuat antar kami dari Forkopimda, baik dari kepolisian maupun dari pemerintah daerah bersama dengan semuanya, TNI atau dari Kodim, Kejaksaan dan semuanya bekerja sama untuk fasilitas tersebut bisa terjalan dengan baik. Dan juga yang kedua, anggaran ini sebenarnya tersedia, namun yang kita lakukan bypass ini saat ini menjadi kewenangan, bukan lagi jadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, namun menjadi kewenangan Kementerian PU atau menjadi kewenangan dari pusat, di mana jalannya dari kementerian, lalu terkait dengan infrastruktur PJU-nya, LPJU-nya juga dari Kementerian Perhubungan. Nah, lalu yang ketiga terkait dengan budaya silo antar lembaga yang masih cukup tinggi ya. Strategi proses yang kami pilih yaitu proses pemeliharaan infrastruktur jalan nasional yang melibatkan koordinasi lintas lembaga, di mana kami sebagai pemerintah daerah atau Pemkab bekerja sama, berkolaborasi dengan yang memiliki aset yaitu BPPJN dari Kementerian PU dan BPTD dari Kementerian Perhubungan. Nah, ini adalah kasusnya di mana Kabupaten Nganjuk sebelumnya memiliki bypass yang dibangun sendiri oleh Kabupaten Nganjuk. Namun historikalnya pada saat itu dialihkan aset tersebut yang sebelumnya menjadi milik Kabupaten Nganjuk menjadi milik Kementerian PUPR pada saat itu. Dan segala aspek lainnya menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Kami kurang lebih sekitar hampir 5-7 tahun di area bypass ini lampunya tidak berfungsi sama sekali. Dan kami diberikan amanah kurang lebih 1 tahun menjabat, kami berusaha untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Jadi akibat dari titik gelap, banyak yang dari ujung bypass itu semuanya lampu tidak bisa menyala. Dampaknya yang pertama kecelakaan berulang, termasuk ada korban meninggal dunia kurang lebih beberapa bulan yang lalu. Lalu warga selalu mengeluhkan jalan yang gelap gulita yang selama ini menjadi atensi dari masyarakat. Kami selalu diberikan keluh kesah, namun kami tidak bisa memberikan bantuan karena itu tidak merupakan wewenang dari Kabupaten Nganjuk. Terutama sekali pada saat hujan ya, yaitu terkait dengan yang selanjutnya potensi kriminalitas yang meningkat. Faktor penyebabnya yaitu pertama salah satunya tidak ada campaign team yang menjembatani silo antara pemerintah kabupaten sebagai yang memiliki area dan juga BPPJN atau BPTD sebagai pemilik kewenangan atau pemilik aset tersebut. Nah, ini adalah peran middle management sebagai campaign agent dan kendala nyatanya. Yang pertama, campaign management yang dibentuk kami selaku eksekutif sponsor, lalu core team, kepala dinas perhubungan, eselon 2 kami beserta dengan seluruh jajarannya baik eselon 3 maupun eselon 4 bersama dengan mitra Kabalai BPPJN dan juga BPTD. Lalu yang kedua peran middle management ya eselon 3 dan juga eselon 4 yang dimana dapat menerjemahkan instruksi dari pimpinan baik dari pimpinan pemerintah daerah maupun dari pimpinan BPPJN maupun dari BPTD untuk melaksanakan secara teknis perbaikan yang ada di sana. Lalu selanjutnya pengawasan lapangan ya. Pengawasan lapangan ini di mana kondisi aktualnya pada saat itu seluruh aset tersebut merupakan jalur kabel bawah tanah. Sebenarnya secara estetika cukup baik, namun ketika kemarin 5 tahun terakhir mengalami kendala,
ternyata sangat sulit untuk ditemui bagaimana cara problem solvingnya untuk hal tersebut. Lalu yang selanjutnya kendala yang sangat nyata yaitu pertama silang kewenangan, yaitu birokrasi, likuidasi terkait dengan aset yang cukup lambat, bahwa kami selalu menyampaikan namun ada secara birokrasi yang memang harus bekerja sama satu sama lain ya. Lalu yang kedua terkait dengan kerusakan parah pada sistem kabel underground yang kita sulit juga mengetahui di titik mana kendalanya karena hampir dari ujung bypass dari Kabupaten Nganjuk ini semuanya sudah mati. Lalu kurangnya saluran komunikasi yang terstruktur antar lembaga karena memang dulu di kabupaten dan sekarang dimiliki oleh asetnya untuk pemerintah pusat. Selanjutnya, rekomendasi strategic proses dan high impact change area. Rekomendasi strategic proses yaitu pendekatan bertahap ya, pilot project di segmen priority. Lalu KPI kita harus jelas, litian berkoordinasi, presentasi, tiang menyala per minggu, kepuasan masyarakat itu harus betul-betul kita jamin ya, KPI-nya harus jelas. Lalu yang ketiga, melibatkan middle management sebagai co-designer produk lintas lembaga. Nah, selanjutnya, digitalisasi pengaduan. Nah, ini sudah kita mulai, bagaimana platform-platform khusus, baik itu hotline maupun chatbot atau apapun, untuk pelaporan kerusakan PJU secara real time. Nah, hal impact areanya, secara priority yaitu integritas data laporan warga, sistem pengaduan online terhubung ke pusat kendali dalam teknis di sub. Lalu yang kedua, forum koordinasi lintas lembaga. Alhamdulillah komunikasi cukup baik dengan Kepala Balai BPPJN dari Kementerian PU dan juga BPTD dari Kementerian Perhubungan. Selalu kita lakukan komunikasi dan cukup lancar komunikasinya. Lalu terakhir terkait dengan komunikasi dan transparansi publik, informasi perkembangan perbaikan disiarkan berkala lewat media sosial ya, maupun dari website resmi dari Kabupaten Nganjuk. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu semuanya yang saya hormati? Keberhasilan yang telah dicapai selama ini ada 154 lampu PJU di bypass Kabupaten Nganjuk, alhamdulillah sudah berhasil menyala. Tentu ini sangat menggembirakan karena ini adalah akses utama keluar dari exit tol Kabupaten Nganjuk. Mungkin Bapak Ibu yang sering ke Nganjuk ketika malam hari dulu keluar dari exit tol semua jalannya gelap gulita. Namun dengan koordinasi yang lintas instansi baik dari pemerintah kabupaten dengan Kementerian PU dan juga Kementerian Perhubungan, alhamdulillah ini semua bisa diselesaikan dengan baik. Ya, sistem jaringan yang dulunya dari underground saat ini kita alihkan menjadi sistem jaringan dengan kabel udara. Ya, di sini sangat mempermudah. Walaupun secara estetika lebih baik di underground, namun secara perawatan akan jauh lebih mudah dengan sistem kabel udara. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, perubahan strategik lintas lembaga dengan campaign tim solid dan pemberdayaan middle management mampu mengatasi masalah kronis yang sudah bertahun-tahun selama ini untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk tidak dapat mendapatkan akses khususnya LPJU yang ada di bypass Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah dengan koordinasi yang tidak cukup lama, dengan koordinasi cukup sebentar, mungkin hanya sekitar 2-3 bulan, alhamdulillah semuanya bisa teratasi khususnya di akhir tahun 2025 kemarin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, para dosen semuanya. Terima kasih, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.